kesempatan kali ini saya Ardia Jonathan dengan NIM 19106111295 dari kelas A mata kuliah Hukum Humaniter Internasional. Saya akan menjelaskan mengenai analisis hukum humaniter internasional terhadap permasalahan hukum mengenai invasi Rusia ke Ukraina. Perlu diketahui bahwasannya invasi Rusia ke Ukraina merupakan peristiwa yang ditakuti selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Hal ini bahkan mendapatkan perhatian di dunia. Di bawah pemerintahan Presiden Volodymyr Zelensky dan yang condong memihak pada pihak Barat dalam beberapa tahun terakhir, yang dimana negara Ukraina bercita-cita untuk bergabung dengan UE dan NATO dan menjauh dari orbit Rusia pasca Soviet. Sebelumnya, Presiden Rusia sendiri telah mengecam pembubaran Uni Soviet sebagai bencana dalam 22 tahun di dalam pemerintahannya. Dia berusaha untuk membangun kembali basis kekuatan Rusia dan lingkup pengaruh atas negara-negara bekas Soviet seperti Belarusia, Georgia, dan Ukraina. Permata di mahkota di Uni Soviet dan negara penyangga alami yang melawan Eropa. Selain itu, Putin sering memuji kesatuan sejarah Rusia dan Ukraina dan melakukan lagi ketika memerintah pasukan ke Donbas. Berpalingnya Ukraina ke barat membuat Moskow geram karena tidak ingin melihat NATO atau Uni Eropa masuk ke timur seiring bergabungnya Ukraina, meskipun tidak ada prospek Ukraina menjadi anggota dari kedua badan tersebut. Pada bulan Desember, Rusia menuntut jaminan hukum bahwa Ukraina tidak akan pernah diterima di NATO, tetapi tuntutan tersebut ditolak. Dari beberapa penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa Rusia telah melanggar pasal 8 Statute lawan tentang kejahatan perang ayat 2. Selain itu juga terdapat pelanggaran serius lain terhadap hukum dan kebiasaan yang berlaku dalam sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional dalam rangka hukum internasional yang ditetapkan, yaitu salah satu perbuatan-perbuatannya ada beberapa. Yang pertama, secara sengaja melakukan serangan terhadap penduduk sipil atau terhadap masing-masing penduduk sipil yang tidak ikut serta secara langsung dalam pertikaian. Yang kedua, ada secara sengaja melakukan serangan terhadap gedung, material satuan dan angkutan serta personil medis yang menggunakan lencana konvensi Jenewa sesuai dengan hukum internasional. Yang ketiga, secara sengaja menggunakan serangan terhadap personil instalasi, material satuan atau kendaraan yang terlibat dalam bantuan kemanusiaan atau misi perdamaian sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa sepanjang mereka berhak atas perlindungan yang diberikan kepada orang-orang dan objek-objek sipil berdasarkan hukum perang. Yang keempat, ada secara sengaja melakukan serangan terhadap gedung-gedung yang digunakan untuk keperluan keagamaan, pendidikan, kesenian, keilmuan atau sosial, monumen bersejarah, rumah sakit, dan tempat-tempat di mana orang-orang yang dikumpulkan dengan syarat bahwa hal tersebut bukan sasaran militer. Selanjutnya yang kelima, ada menjarah suatu kota atau tempat sekalipun tempat itu dikuasai lewat serangan. Yang keenam, melakukan pemerkosaan, pembudakan seksual, pemaksaan prostitusi, kehamilan paksa sebagai ditemukan pada pasal 7 ayat 2 poin yang F, dan sterilisasi yang dipaksakan, dan suatu bentuk lain kekerasan seksual yang juga merupakan pelanggaran serius terhadap pasal 3 yang umum bagi keempat konvensi Jenewa. Yang ketujuh, ada memberlakukan wajib militer atau mendaftarkan anak-anak di bawah umur 15 tahun ke dalam angkatan bersenjata dan menggunakannya untuk ikut serta secara aktif dalam pertikaian. Yang kedelapan, ada mengatur perpindahan penduduk sipil dengan alasan yang berkaitan dengan sengketa, kecuali kalau keamanan orang-orang sipil tersebut terancam atau alasan militer yang amat penting menuntutnya. Yang kesembilan, ada membunuh atau melukai seseorang yang cuma seseorang lawan tempur dan menyatakan bahwa tidak akan diberikan tempat tinggal kepada tawanan, menempatkan orang-orang yang berkuasa di pihak lain dalam sengketa itu sebagai sasaran mutilasi atau pemotongan anggota tubuh secara pihak, atau percobaan medis atau suatu jenis percobaan ilmiah yang tidak dapat dibenarkan oleh perlakuan medis, perawatan gigi atau rumah sakit dari orang yang bersangkutan ataupun melaksanakan demi kepentingannya, dan yang menyebabkan kematian atau menimbulkan bahaya serius terhadap kesehatan dari orang lain. Ke-10 atau yang terakhir, menghancurkan atau merampas hak milik dari seorang lawan, kecuali penghancuran atau perampasan tersebut sangat dituntut oleh pihak lawannya. Sekian penjelasan dari saya mengenai analisis hukum humaniter internasional terhadap permasalahan hukum mengenai invasi Rusia ke Ukraina.